Mari bersama adik-adik menyembah dan memuliakan Dia. Jangan lakukan cuma karena sudah tahu dan mulia. Pastikan di hatimu engkau sungguh menyembah. Oleh karena Dia yang selalu ada, yang selalu setia. Dia luar biasa. Mari berdiri. Yang ku berikan hanyalah sebatas sujud, yang ku naikkan dibandingmu. Amin. Lagi katakan yang terindah, yang terindah, yang selalu ku puja, yang termanis hanyalah yang selalu puja, yang terbaik hanyalah Engkau Yesus. Laku rasa kemuliaan-Mu yang dapat ku katakan yang terindah, yang selalu ku puja. Yang hanya Engkau Yesus.
Kau
tidak pernah berhenti memuliakan, tidak pernah berhenti menyembahmu, tidak pernah berhenti menjadikan engkau segala-galanya dalam hidup ini. Kami tidak sanggup dengan kekuatan sendiri, tapi kami percaya Roh Kudus bekerja di dalam kami, mengingatkan kami, oh Tuhan, sehingga membuat kami terus ada di batas-batas yang Engkau sukai. Oh Tuhan, Engkau tolong kami menjadi yang berkenan di hati-Mu, karena itu satu-satunya kerinduan kami, tujuan hidup kami. Oh Tuhan, kami tidak lagi peduli dengan yang lain. Satu-satunya di hati kami menyembah-Mu sampai kami tiba di rumah-Mu dan menyembah-Mu tanpa henti. Oh Tuhan, letakkan di dalam hati kami, merindukan Engkau lebih daripada apapun. Terima kasih banyak Yesus, Kau sungguh ajaib. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Katakan apa saja yang kami Engkaulah harta yang tidak ternilai. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terimalah pujian kami, terimalah sembah sujud kami, kerana sungguh menjadi korban yang berbau di hati-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Seperti Maria, kami rindu duduk di kaki-Mu dan mendengarkan Engkau. Menyambung perkataan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Tadi saya juga terkejut saudara membaca berita tidak disangka. Beberapa pagi kemarin di upacara itu sepatunya terlepas. Ini sebelum saya belum pernah dengar. Terus sekarang kalau kesalahan terjadi di upacara-upacara di daerah di mana beberapa saya sudah pernah lihat maksudnya. Ya, tapi kalau terjadi di istana, wah ini pemandangan pertama sudah. Ya, bayangkan terlepas sepatunya. Kalau terlepas dua-dua kan seragam. Ini kan masalahnya terlepas salah satu dulu. Dan ya itu kalau
tidak bisa menguasai diri, bisa kacau barisan. Nah, bayangkan kalau pembawa baki, masalahnya dia itu di barisan inti kan, paling depan. Ya, dan apalagi kalau perempuan, ini kan perempuan yang membawa baki. Ya. Nah, biasanya kan perempuan itu emosinya sering bisa tidak terkontrol. Tapi ternyata ya, anak muda itu begitu tenang, dan justru dia kan tidak pernah sakal. Ya. Hal yang pertama kali tadi muncul di kepala saya waktu melihat berita itu adalah anak ini tidak pernah menyangka. Jadi tidak ada lagi orang yang melihat yang lain, dia jadi pokok berita. Kelihatannya ini mempermalukan dia, tapi sebenarnya tidak menurut saya. Ya. Justru tergambar apa sih sikap kepahlawanan sebenarnya. Ya. Orang-orang pasti terpikir apa yang maksudnya melihat dia dan apa yang terjadi, orang langsung pikir biasanya kan begitu muncul, aduh kasihan dia. Nah, justru malah orang bukan malas loh, ya, ada yang mana? Saya udah lihat ya. Ya, justru yang tadi ada beberapa berita yang tulis dia begitu tenang, begitu tenang dengan peristiwa yang terjadi, dia tenang dan justru menuai pujian. Yang saya aneh adalah masa melihat video itu dan pikiran saya, Paulus menyurati Timotius, seorang prajurit yang baik, tidak menaruh, coba mana ayatnya? Timotius. Betul, Timotius 2. Ya, 2 Timotius 2 ayat 4. Saudara ini masa tadi itu sebentar kan beberapa menit saya lihat kayaknya tadi kan video-video pendek, mereka tidak siarkan secara lengkap. Baca 8 menit, 8 menit 4 detik kalau gitu. Yang saya lihat videonya dia tidak lama-lama. Saya cuma lihat, dia di muka, maksudnya kaki sepucat atau kaki apa gitu kan, gemetar. Masalahnya dia kan yang pegang baki. Enggak ya. Cuma terlihat sudah dia sebelah pakai sepatu, sebelah kos kaki. Dan sekali lagi itu perempuan. Biasanya kan perempuan langsung bingung aja kalau itu terjadi. Dan ternyata itu anak muda tadi. Nah itu. Nah sementara menyaksikan ayat ini muncul, saya seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Coba kita baca dulu sama-sama. 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi dari ayat ini sebenarnya kita sedang diberitahu untuk menjadi berkenan kepada komandan. Kita adalah prajurit, ya. Prajurit yang baik pasti sedang berjuang. Nah, kalau Tuhan yang mau berkenan kepada komandannya harus menjadi prajurit yang baik.
Dia mesti apa? Sedang berjuang. Perhatikan kata sedang. Bukan minggu lalu berjuang, tahun lalu berjuang, nggak bisa. Sedang berjuang. Kalau kita mau berkenan, ini masalahnya prajurit yang baik ini berkenan. Prajurit yang baik itu prajurit yang berkenan kepada komandan, atau berkenan kepada komandan. Mungkin bisa apa? Tetangga tidak suka. Itu apa? Media tidak suka, apalagi ukuran disukai dan tidak sukai kita tidak bisa bikin sama. Nggak bisa, masing-masing orang dengan ukurannya. Nah sekarang kalau saya dan saudara ini adalah prajurit, kita punya komandan. Jangan berusaha untuk menjadi berkenan kepada yang bukan korps. Jadilah prajurit yang berkenan kepada komandannya. Oh, terserah yang lain tidak suka, tidak apa-apa. Selama komandan berkenan pada aku kan prajurit. Jadi terserah. Orang tidak suka ya tidak apa-apa. Ya. Coba lihat polisi, ya. Polisi yang benar, ya dia melakukan apa? Taat kepada hukum dan berusaha yang dia lihat itu dia disiplinkan seperti hukum yang dia tahu, ya. Bukan untuk cari duit, begitu toh? Ya pasti waktu dia hendak menerapkan sesuai hukum, maka banyak orang yang khususnya yang tidak cocok dengan hukum, yang sedang melawan hukum, yang pasti kan tidak suka kepada polisi itu. Dia nanti suka kalau polisi itu tidak apa-apa, kamu bikin apa juga boleh. Nah, baru kita kasih jempol ke Pak Polisi. Kapan itu saya lihat ya, bukan Manado masalah itu. Ya. Di jalan ada polisi di Tomohon, ada polisi di Tomohon. Ya. Karena Pak Polisi berdiri 2 orang, rupanya sedang mengarahkan lalu lintas untuk lewat jalan pintas, jalan yang lain, jalan alternatif. Nah, ada ibu-ibu yang saya lihat, ibu PNS dengan seragam kan kelihatan di motor, dia langsung berhenti. Berarti dia sedang tidak cocok dengan hukum. Padahal sebenarnya polisi bukan mau sweeping. Ini polisi mau arahkan lalu lintas. Ini ibu coba pinggir, so takutnya tidak terus. Dia sudah peduli, dia terlambat berarti. Tuh, daripada dapat langkah, tentu daripada ditilang. Jadi dia sudah padahal sekali lagi polisi bukan mau periksa surat-surat, cuma mengarahkan lalu lintas. Tapi karena dia tahu dia bermasalah, lihat polisi, lihat pakai seragam, langsung gugup. Gitu toh? Orang kan begitu. Karena dia tahu polisi, ada cuma dia bawa ini dia mau tunggu taman, ya. Nah, dia polisi tuh, polisi sudah langsung berhenti. Karena ke polisi kan dia cuma ada bawa diri bertunggu di istri pulang. Orang sudah ketakutan. Karena mungkin cuma polisi cuma ada pakai hijab seragam. Orang sudah ketakutan dia ada pakai seragam. Padahal dia bukan polisi cuma ada pakai seragam. Tapi waktu saudara semua lengkap, tidak ada persoalan, lampu sein ada, semua lampu rem jadi semua. Saudara mau polisi satu peleton di situ, saudara tidak peduli, lewat saja, tidak peduli ya. Mau firman Tuhan sekeras apapun, kalau saudara sedang tidak bermasalah hubunganmu dengan
firman aku diteguhkan malah. Begitu. Siapa yang marah-marah? Yang melawan. Kalau saudara tidak sedang bermasalah, saudara tidak usah marah, pastinya tidak marah. Ya. Siapa yang tidak protes? Yang tersinggung. Nokia apa yang tersinggung? Yang tidak berkat. Tidak sedang taat. Ingat, prajurit itu untuk berkenan kepada komandannya, dia harus ditemukan sedang berjuang, bukan sedang malas-malasan. Dia cuma pakai seragam, pegang senjata, mana ada popok. Dia ingin tahu ada senjata, mana ada peluru. Karena desa, ikan kita tahu selama ini kan ada musuh. So, tahu-tahu sampai Petrus 5 ayat 8. Apa? Sadar, berjaga-jaga, lalu harus selalu sadar, jangan mabuk. Mabuk kan bisa dengan apa saja. Kau mungkin tidak mabuk anggur, tapi mabuk duit. Gila hormat, itu kan mabuk semua itu. Gila kedudukan, apa deh? Gila bola. Ada gila film, gila TikTok, gila game. Banyak sekali itu gila. Lalu dengan mana dia kurang ibadah susah beli orang gila juga nih, kurang ibadah terus. Gila film India hanya ada dengan gila. Tuh, gila untuk Tuhan itu apa itu hari? Tuh tok-tok itu. Lato-lato. Lato-lato. Banyak anak oma di lato-lato pokoknya. Semua biar bintul tangan tuh. Biar tak cabut kuku. Yang penting lato-lato. Semua live lato-lato teriak. Memang inilah wabah. Kalau media itu seperti itu, saudara, ya, pasti saling mempengaruhi. Sekali lagi, tapi kalau saudara ini adalah prajurit, apa saudara lihat? Jokowi bermain lato-lato. Pagi-pagi Jokowi lato-lato. Atau Jokowi tidak peduli apa? Dia itu presiden. Dia urus dia kerja. Kalau saya sedang semua dengan prajurit, turun di komandan tidak pernah tidur soalnya. Jadi jangan tidur. Berarti kita harus selalu berjuang untuk taat. Mau dalam keadaan apapun, ya, tidak pernah ada waktu di mana kalau jam begini boleh berdosa. Kalau jam ini, itu hari ibadah, jam ibadah, jangan berdosa. Nah kalau jam begini masa ibadah terus saudara. Nah kan makanya saudara, harusnya kalau kita ini adalah orang yang disebut penyembah, bukan saudara menyanyi terus tidak berhenti. Tapi penyembah itu adalah hidup dalam ketaatan, karena taat bunyi itu adalah penghormatan kepada Tuhan. Saudara bekerja dalam ketaatan kepada Tuhan, berjalan, silakan kau berjalan, tapi dalam koridor firman Tuhan. Itu bukan nanti saudara, haleluya, haleluya, sudah mulai baca kita dia sampai bersurat haleluya tuh. Nah, ada bukan begitu. Itu jadi penyembah. Haleluya 2 jam. Habis itu haleluya di situ. 20 jam. Tadi kan sudah penyembahan tuh.
Jadi sekarang apa? Menyembah dagingmu. Hah? Ikuti dagingmu, ikuti kata dunia. Ini nih bukan prajurit yang berkenan kepada komandan. Setiap hari, kenapa kita disuruh sadar dan berjaga-jaga? Karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum mencari siapa? Cari orang yang dapat ditelan. Saudara dah tidur dalam dosa. Waktu engkau tergoda untuk tidak taat, saudara yang dapat dia disedang di situ. Tiap hari dia bicara. Ya, ada orang bilang, ya, aku belum lagi pakai sepatu, setan sudah jalan. Dia suatu kau bilang perlu nanti dia sepatu. Mana mau gimana? Nak tahan. Ya nanti. Ini berjuang ini. Taat itu perjuangan. Untuk percaya itu perjuangan. Banyak orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Mereka berpikir mereka sangat mengenal Yesus, tapi ternyata tidak. Bukankah saudara-saudara ini kita tahu semua? Disebut nama-namanya. Tadi mana? Markus berapa? Markus 6. Bukankah ini tukang kayu, anak Maria, saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Berarti dalam pikiran kan? Tuhan tahu sekali. Masa dia Tuhan? Nah mungkin Tuhan tahu sekali bukan dia. Lihat, karena mereka pikir mereka kenal dia dengan sama, mereka pun apa? Kecewa dan menolak Yesus. Bayangkan saudara, justru karena berpikir mereka sangat kenal, mereka sangat tahu, punya pengetahuan. Mau ini tahu tuh Yesus apa tuh? Orang tahu sekali tanggal begini, tahun begini, kira-kira jam begini. Waktu itu dorong lembahku dia bilang tangan sebelah kiri. Menurut saudara kan ada saja, no? Pakai apa teori hitung, teori karbon, itu bisa dihitung. Kira-kira lukanya berapa banyak? Kira-kira kapan waktu yang tepat dia ini disalibkan? Waktu yang tepat kira-kira kain kapan ini digunakan kapan? Itu saudara ya ada. Itu ada ilmu yang mempelajarinya, mempelajari tentang itu, ya. Dan mereka bisa hitung. Wah ini para ahli sejarah, arkeolog dan macam-macam, mereka berpikir mereka punya pengetahuan. Orang-orang ini, nah waktu itu saudara Yesus kan bukan tinggal di Amerika. Coba saudara bayangkan waktu itu Nazaret itu sebesar apa? Pasti orang aku tahu semua dari A sampai Z. Coba saudara pikir kalau sekarang boleh dengan orang tanya orang di mana tuh nama ini? Ya kalau tanya deh kok pastor sih, dia kan tahu. Ya, kalau tanya pada umat, belum tahu semua dari A sampai Z. Kecuali kalau orang baru. Ya. Kalau orang bukan orang tim asli kan, orang tahu semua pokoknya. Dia keseluk beluk
coba di mana? Dulu di sini ada lubang, sekarang di situ ada lubang. Sekarang ini sempat gunung, nah dulu ini mana? Nah itu orang ada yang tahu. Nah, kalau orang tahu semua. Itu pasti saudara, Nazaret tidak besar, tidak banyak orang di situ. Sampai sekarang saja orang Israel masih dikit kok di sana, karena wilayahnya kecil. Apalagi waktu itu orang Nazaret masuk darah semua. Dari orang Sumut orang semua masuk darah. Apalagi orang Nazaret, orang semua masuk darah. Baku tahu semua, nggak sangat tahu. Cuma orang di situ. Lalu tiba-tiba dia tahu ini Tuhan. Nah, Tuhan tahu bukan sapaanku. Hati-hati saudara. Seharusnya yang kita sebut pengetahuan, kalau itu pengetahuan tentang Tuhan, harusnya setiap kali saudara bertanya pengetahuanmu membuat engkau semakin menghormati dan mencintai Dia. Itu baru pengetahuanmu benar. Tapi kalau pengetahuanmu justru membuat engkau kecewa dan menolak Yesus, kau dalam bahaya. Memang saudara, karena nubuatan Alkitab saatnya pasti tiba. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku menyembah Dia. Itu nubuatan Alkitab, bukan nubuatan roda. Nah bayangkan kalau belum sampai genap nubuatan itu, orang-orang tertentu sudah sedang kecewa dan menolak Yesus. Jadi apa? Ini nama Yesus itu disebutkan di dalam Alkitab kita, dan semua kitab di dalam Alkitab kita ini kan ada 66 kitab, 39 dan 27. Ini semua sebenarnya untuk saudara periksa, saudara sendiri akan terkejut. Setiap kitab itu mengarah kepada satu saja, Yesus. Hebat sekali saudara. Alkitab itu hebat sekali. Kenapa? Memang manusia, tangan manusia menulis, tapi sebenarnya Tuhan yang mengilhamkan. Jadi secara tidak langsung Alkitab ditulis oleh Allah sendiri. Gitu. Nah bayangkan kalau yang tulis Tuhan, yang tulis Allah, dan Dia yang tulis semuanya seperti itu. Dan bayangkan orang-orang tertentu mulai kecewa dan menolak Yesus. Toh, saya tiap kali langsung ingat apa Yesus bilang kepada Yohanes Pembaptis. Ini yang aku lakukan. Lalu siapa yang berbahagia? Kata Yesus, berbahagialah dia yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu Yohanes Pembaptis. Sekali lagi, Yesus tidak berusaha membuat Yohanes menyembah Dia. Nah, waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, Yesus datang kepadanya. Yohanes Pembaptis bilang apa? Aku yang harus dibaptis oleh engkau, dan sekarang aku yang datang kepadamu. Bayangkan itu Yohanes Pembaptis yang bilang, kok ini tidak pernah dibaca oleh orang yang membantah Yesus itu Tuhan. Dan terlalu banyak saudara peristiwa yang dengan jelas
Ini kan waktu Yesus datang, coba ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, apa? Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan sekarang engkau yang datang kepadaku. Betapa terhormatnya Yesus itu di mata Yohanes. Yohanes Pembaptis. Sementara kalau saudara lihat kronologisnya, ya, ini kurang lebih Yesus dan Yohanes Pembaptis bedanya 6 bulan. Waktu kehamilan Elizabeth bulan ke-6, Maria bulan pertama. Itu jadi kurang lebihnya segitu jaraknya. Dan sekarang Yohanes Pembaptis ternyata ketakutan, mana membungkuk untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Oh Tuhan, jangankan duduk bareng, dia membuka di sepatu kata dia tidak layak. Oh Tuhan, lalu di penghinaan, aduh saya sedang lihat, oh Tuhan, bayangkan ini Yohanes Pembaptis, saudara, yang luar biasa pelayanannya waktu itu toh. Tidak ada yang dia takut, termasuk raja yang berkuasa waktu itu. Yohanes Pembaptis tidak takut, tapi kepada Yesus dia merasa aku tidak layak. Bukan karena Yesus naik alpat. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku. Jadi dia sendiri mengakui kalau Yesus dia PAD, dia lebih dulu lahir baru Yesus. Ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan bayangkan Yesus, Yohanes Pembaptis buat perbandingan apa? Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dengan baik-baik. Bukan aku tidak layak membuka topinya. Ada kok yang satu lagi mana? Membungkuk untuk membuka tali kasutnya. Membungkuk untuk membuka tali kasutnya tidak layak. Tuh, kok siapa ini orang yang melayani Tuhan Yesus? Tuhan, saya sampai betul ngeri loh, saudara. Saya pikir, akan bikin sugila apa ini? Markus 1 ayat 7. Apa? Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Ayat 7. Ini yang diberitakan Yohanes Pembaptis, apa? Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Apa? Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bayangkan betapa besar dan betapa mulianya Yesus itu, yang dihina habis-habisan masa ini, disuruh oleh orang yang berkata dia pemimpin yang cerdas berpikir. Harusnya takutlah akan Tuhan, saudara. Penyesatan sedang luar biasa terjadi dan kau tidak peduli. Sudah sejak awal saya ingatkan, hati-hati, karena ciri guru palsu adalah melawan Yesus. Ini Alkitab yang bilang, saudara. Ciri guru palsu sekali lagi, bukan karena dia minta doi, kita minta doi. Itu maka belakang. Pelajaran apa? Waktu dia melawan
ini DPR. Oh, baptis dulu baru diberikan Roh Kudus loh. Yesus baru diberikan Roh Kudus. Nanti setelah baptis, siapa? Yohanes Pembaptis yang sudah penuh Roh Kudus dari puru. Coba saudara baca dari kandungan Yohanes Pembaptis sudah diberikan Roh Kudus. Hah? Jangan yang lihat aku. Yesus belum baptis loh. Karena Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Dia pembaptis dan dia sangat keras kepada orang-orang yang datang mendekat kepadanya. Oke itu. Tapi melihat Yesus datang, dia langsung tahu siapa dia dan siapa Yesus. Belum lihat, belum berbagi turun. Tuh, dia sempat belum bilang. Waktu Yesus bilang, harusnya aku yang dibaptis dan sekarang aku yang datang kepadaku. Oh Tuhan, betapa ya kuntulannya aku. Saya bilang kepada saudara, berdoa saudara, doakan deh saudara sendiri, ya, supaya saya tidak perlu berusaha cari tahu tidak perlu. Bikin doa yang perlu, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan cari untuk orang tahu. Alkitab ada beritahu kalau mau sok-sokan cari tahu, akhirnya mendapat penyesatan terjadi. Oh Tuhan tolong. Ini yang harus Pembaptis. Membungkuk untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kok sampai itu sama tinggi dengan Yohanes Pembaptis? Baru DPK Rasi diminta ampun. Sekeras-kerasnya kita membayangkan kira-kira Yohanes Pembaptis itu bagaimana dia bermodel. Ya. Yang tidak ada dia takut. Nah ada dia yang tidak perlu doi. Ini tidak perlu. Dia tidak takut sama apapun. Mau orang berduit, tidak berduit, tidak peduli. Dekat ini dekat Tuhan. Nah begitu kan pendeta harusnya. Bukan cuma itu ukurannya. Setan kalau mau menampilkan diri seperti malaikat raja oleh setan. Ses kalau cara baca kita coba gitu ses. Iya, jadi saya inilah yang diberitakannya. Mesti begitu baru ada Roh Kudus begitu. Yohanes Pembaptis, hai kamu keturunan ular beludak. Oh itu kira-kira gimana? Dia, hai kamu ular beludak. Atau gimana? Pasti hai kamu keturunan ular beludak. Udah, umbang DP lampu saudara, DP lampu bisa mengerikan. Tuh, kira-kira model apa yang saudara? Orang-orang semua ketakutan. Yesus yang muncul, belum dibaptis Yohanes takut. Bukan Yesus takut ke Yohanes, Yohanes takut ke Yesus. Bagaimana ini? Roh Kudus belum turun toh? Itu kan pemahaman masa kini. Hah? Yang dianggap berteologi, yang jago berteologi, menganggap Yesus belum perlu Roh Kudus. No. Yesus itu dia yang bisa baptis kasihan. Orang ini mesti hidup kudus, taat. Kalau Yesus sudah lahir anak Allah yang maha kudus. Mana sih? Belum jadi apa-apa soal anak Allah yang maha kudus. Tuh orang kasihan sampai dunia ini belum bisa disebut kudus, kudus dalam ukuran Alkitab. Kasihan. Oh Yesus maha kudus, terlahir maha kudus. Saya harus bikin mengenai ini kok teologi kok sudah makin aneh. Saudara lihat setan kalau mau membohongi kita, saudara kelihatannya baca Alkitab, tapi pemahaman pun bisa berbeda.
Yang salah, Hitler kalau saudara cek, penyanyi Hitler itu dia dulu mahasiswa teologi. Adolf Hitler menjadi pembunuh kelas kakap. Belum lagi yang lain. Hah? Itu pun yang data ini. Itu. Jadi pengetahuan boleh seperti apa? Pengenalan seperti apa menurutmu? Apa sih yang disebut memahami Tuhan? Waktu kau tahu apa yang berkenan kepadanya dan kau melakukannya, kau memahami dia. Itu benar-benar orang itu mengenal dan memahami Tuhan. Mungkin saudara bahkan tidak tahu tahun berapa. Saudara tahu konsili berapa kali terjadi. Ya, sejarah gereja itu dimulai dari mana tidak pernah tahu, dan itu bukan syarat masuk surga. Untuk apa kau punya pengetahuan sekian banyak dan kemudian kau menolak Yesus? Bilang apa yang saudara? Yohanes Pembaptis itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Seperti ini cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Hati-hati saudara. Orang-orang yang kelihatannya ada di dekat Yesus, satu kampung dengan Tuhan, ternyata bisa tidak mengenal dia, menolak dia bahkan. Ini saudara karena membuktikan kalau Yesus itu manusia 100%. Tadi saya tulis ada kalimat yang sangat membuat hati saya tertusuk. Tuhan bukan main kan? Di menit di penunjuk waktu saya lihat 1 jam 49 menit. Jadi di menit ke 49 ya sudah 1 jam. Menit ke 49 kira-kira 14 detik ke 15. Beliau bilang, saya cuma mau menjelaskan bahwa kelahiran Yesus, dan dia berhenti. Maaf ya Tuhan, saya paham itu soalnya. Nah, kelahiran Yesus tidak lebih dahsyat dari kelahiran Adam. Dua-duanya dahsyat, dia bilang. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Oh Tuhan, tolong baginya. Saya juga pendeta. Saya juga pengkhotbah. Oh Yesus Tuhanku. Bayangkan Adam, Alkitab yang tulis Adam itu dijadikan, diciptakan. Yesus dilahirkan, tapi beliau bilang Adam dilahirkan. Kok orang-orang mengeluh-elukan? Ini data dari mana? Bayangkan kelahiran Yesus sama dengan kelahiran Adam. Seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, Adamlah anak tunggal Allah. Beliau yang bilang yang membuat dosa. Saudara ini hati-hati makanya, ya. Ini kita sedang hidup pada masa, sekali lagi, penyesatan bertumbuh lebih cepat dari jamur.
Yang kan Adam tidak dilahirkan oleh paksa. Adam dilahirkan dua-dua. Ya, karena ini beliau mau samakan kan, Yesus itu manusia biasa. Gitu. Jadi dua-dua aseksual. Maksudnya tanpa hubungan seks. Adam ada tanpa hubungan seks, sama seperti Yesus ada tanpa hubungan seks. Yang beliau mungkin lupa renungkan, Adam disiapkan Hawa, Yesus yang nggak ada perempuan. Kalau dia manusia biasa seperti pikiran orang, itu yang saya takutkan. Karena orang kira-kira Yesus ada, wah saya jangan mau bilang takut. Saya ingat dulu di kelas, itu kelas sekolah kita, ya, ada dulu pelajaran di sekolah kita, saya tidak tahu kalau sekarang masih ada. Dulu pelajaran itu namanya Allah dan namanya, itu nama pelajarannya. Dan guru kami ditanya, kan kami ratusan orang murid, ditanya tentang itu, dan saya masih ingat sekali itu om. Soalnya di meja seperti itu, ya. Guru sekolah kita itu kalau laki-laki om dia nama, kalau perempuan tante. Orang nggak peduli mau ini mau dokter ke STH kan nggak peduli, pokoknya tante. Kalau perempuan tante dia nama, toh. Kalau laki-laki itu om, itu penting konsep model. Itu cara penghormatannya seperti itu. Jadi itu guru yang mengajar, saya masih ingat saudara, dari mimbar dia marah. Jadi bukan karena dia tidak bisa menjawab. Saya masih ingat dia bilang, saya yang mengajar pelajaran ini, tapi saya sendiri tidak mau sampai di sana pikiran saya. Hah? Kamu siapa? Itu tertanam sekali saudara. Saya juga begini, iya ya. Ya misalnya, sedangkan mau berpikir ke sana, Tuhan ini mau. Kau sekarang mau bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak sedih dan dengan Allah, memangnya kamu siapa? Apa kapasitasmu? Apa sama tinggi dengan Yohanes Pembaptis? Kalau Yohanes Pembaptis saja bilang, aku tidak layak untuk membaptiskan kamu. Jangankan membaptiskan, membuka tali kasutmu. Aku tidak layak. Tuhan, betapa ini penghinaan dan pengucapan luar biasa. Kau bisa sadar saudara, orang-orang Kristen tetap ada di situ. Kau tidak sadar itu. Ya, saya juga sebenarnya saudara tadi itu saya mau, kan tadi mulai dengan 2 Timotius pasal 2 tuh. Kan saya berpikir sudahlah, toh saya sendiri yang berpikir seperti itu. Tapi ternyata Roh Kudus saja tidak suka dengan keadaan ini. Jangan khusus minta berhenti-berhenti ya dah. Kau yang tidak mencintai Yesus soalnya. Berarti karena orang yang mencintai Yesus selalu akan berdiri di pihaknya. Para pendahulu itu mati karena nama Yesus. Paulus menyebut dirinya, dia dipanggil menjadi hamba Kristus Yesus. Itu Tuhan tolong. Kita coba Filipia. Coba itu Paulus tulis itu pasal pertama. Tuh lihat, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba, bukan hamba Bapa, hamba-hamba Kristus Yesus. Ini Yakobus, adiknya Tuhan Yesus. Kalau cuma mau bilang soal adik, pastilah dia mau tulis
saya ini Yesus PAD. Kalau orang kan lagi makan puji, ini banyak Yesus PAD. Dia bilang salam dari Yakobus apa? Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ini juga saudaranya Yesus, adiknya dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Oh Tuhan tolong. Mereka berhamba untuk orang seberapa? Dan saudara juga maksudnya, jangan kok apa-apa. Bapak dia juga nanti kok lewat. Kau bukan orang benar soalnya. Kalau orang yang mencintai Yesus, di hatinya selalu ada ledakan. Ini masalahnya saya tidak bicara kepada orang yang di luar Yesus, di luar kekristenan. Masalahnya orang ini sedang mengakui sekian banyak orang, belum berhenti. Ini yang Petrus itu, Petrus bukan menyangka tidak kenal Pak Thomas. Petrus itu menyangka yang tidak kenal Yesus, dan itu dosa. Seandainya dia memang bukan Tuhan dan Allah, saudara yang tidak usah takut, yang tidak apa-apa menyangka, tuh tidak usah hormat. Petrus ketakutan. Harusnya waktu Yesus bilang, malam ini engkau akan menyangkal aku 3 kali. Kalau Tuhan kan, siapa sabar kok mana? Oh tidak mungkin Tuhan. Oh kami mau mati untukmu. Saudara tidak usah mati untuk Yesus, karena saya tidak akan menyebabkan saudara masuk surga. Orang sama-sama manusia. Yesus ini paling beda, karena dia Tuhan dan Allah itu sendiri. Masa firman menjelma menjadi manusia mistik? Dengan berfirman, dengan berkata Allah menciptakan langit dan bumi, berarti mistik. Masa cuma kata-kata menjadi langit dan bumi? Masa cuma kata-kata menjadi binatang-binatang, jadi pohon, jadi berarti mistik ya? Gimana sih? Itu kata-kata. Dia cuma jadilah gunung-gunung. Gunung-gunung bertumbuh. Siapa yang bilang dan bagaimana? Cuma bilang. Kata-kata menjadi sesuatu. Kenapa? Itu perkataan Allah. Penghinaan luar biasa. Pikir saya. Saya ada yang berpikir begini. Waktu dia bilang, maaf ya Tuhan, harusnya kalau memang pemahaman ini benar, jangan minta maaf kepada Tuhan, karena pasti kau benar. Minta maaf saja kepada saudara-saudara Kristen. Saya minta maaf nih, karena saya berbeda dengan kalian. Masa maaf ya Tuhan, soalnya saya paham seperti itu. Kalau kamu benar, nggak usah minta maaf kepada Tuhan, karena pasti betul. Tuh, Yesus ke atas kan tadi ya. Gimana? Pikir dong. Tepuk tangan menjadi sebuah. Saya berpikir, oh Tuhan, mau bilang teriakan orang kalau mau tepuk tangan karena pas selesai stop. Kalau mau tepuk tangan betul-betul kepada Yesus, Nah kalau mau tepuk tangan untuk Yesus, sungguh-sungguh pikir. Oh, capek saja. Nggak usah. Ini bayangkan dong, karena Yesus bilang, nanti tunggu-tunggu, siapa dulu yang tepuk tangan? Ini kan pemahaman yang ajaib. Kok nggak ada tepuk tangan? Dan boleh sekali saudara,
masih ragu-ragu, dorang tepuk tangan di antara berbeda dulu. Tapi musuh aneh, nggak ya salah jemaat nonton pasar ya, ya tepuk tangan. Itu tepuk tangan apa Tuhan? Tangan itu niatnya tepuk tangan. Ya Tuhan dan Allah itu sendiri. Coba mana Yohanes Yohanes 5 Yohanes 5 ayat 18. Coba lihat ayat 17. Tetapi ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, ini waktu dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sekali lagi, ini bukan kesimpulan perorangan, ini Alkitab menyatakannya. Orang-orang Yahudi yang langsung bercakap dengan Yesus, melihat sikapnya, mendengar perkataannya, mereka tahu Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Ya kan tahu apa kita? Orang-orang Yahudi, tengok ini bukan orang-orang bodoh yang bilang seperti ini. Ini ahli Taurat, orang Farisi, bukan orang-orang yang dengan mudah dikelabui. Mereka tahu perkataan Yesus, sikap-sikapnya. Ini membuat mereka jengkel. Kenapa? Karena mereka langsung melihat cara Yesus, perkataannya, semua yang dia lakukan. Ya. Dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Kontoran ini tahun 2023 mau menyangkal Yesus itu adalah Allah. Tuhan, begitu ngerinya. Dan sekali lagi, ini sementara terjadi. Kau saudara yang tidak usah serius dengan Tuhan. Harusnya kau mesti sadar dan tahu kita sedang hidup pada masa yang paling akhir. Itu sebabnya mengapa sekarang ini keadaan ya. Di luar gereja so gila, di dalam gereja ternyata lebih gila. Tadi saya dengar di VKS itu, maksud mama dengar ini lagu yang lagi viral. Gimana? Kata-kata ayah dan bapak. Bagaimana kata-kata? Nah, jadi ada lagu sekarang, lagu anak-anak sebenarnya. Ya, ini anak-anak ini hati-hati. Ini orang tua hati-hati, jaga anakmu. Bayangkan lagu Indonesia. Ya, apa? Dia tidak takut jatuh karena dia punya ayah dan bapak. Jadi bukan ayah dan ibu, ayah dan bapak. Jadi lagu ayah. Ini lagu Indonesia. Lagu anak-anak. Oh, mari pulang. Sudah. Teman-teman aja orang di bumi. Oh, saya sudah ngomong tentang surga. Aku ini jadi bumi. Nanti saudara terkejut. Jangan yang mau bilang itu. Mau dapat apa? Mereka di Amerika sana yang berani. Kalau mereka tersinggung, mereka langsung melapor.
Mau di kos sekali di mana itu? Sudah. Ada lagi yang Tuhan bicarakan. Terlalu banyak di ayat sudah. Terlalu banyak di ayat. Saya berpikir Tuhan kecuali di Alkitab semua robek. Kau ganti Alkitab lain. Selama kau menggunakan Alkitab ini, kau akan terkejut. Semua ayat, semua peristiwa, semua mengarah kepada Dia. Kenapa? Dia Tuhan atas langit dan bumi. Atau ada orang yang dia bilang oke, sudah saya jawab. Dia bilang bukan saja ada orang yang bertanya apa seperti pertanyaannya. Jadi apakah Yesus itu memangnya Yesus tidak sehakikat dengan Allah? Memangnya Yesus tidak ada sebelumnya? Ya. Reeksistensi itu istilahnya. Dia bilang begini, oke saya jawab. Nah, dengar jawabannya. Apakah dengan menjawab ini kau diuntungkan? Masih bilang, itu bukan jawaban. Dan orang tepuk tangan. Ya Tuhan. Apa pentingnya? Loh, kenapa? Apa pentingnya kau membuktikan Yesus bukan Allah? Saudara ini kan, ini untuk orang tua membuat pelit, saudara. Dan saya kok bingung ini jemaatnya apa bego semua atau apa? Harusnya kita mendengarkan. Kita sudah tahu ini diplomasi, dan ini diplomasi yang sangat licik. Saudara lihat, waktu saudara terjebak pada kesesatan, saudara pikir gampang melakukan? Semakin kamu tidak taat kepada Tuhan, semakin kamu akan dijahat dan tiba-tiba masuk neraka. Itu pasti, saudara. Itu saudara itu. Sekali lagi, ciri guru palsu menghina Yesus. Dan menghina Yesus itu bukan kita bilang, oh Yesus ini Yesus apa? Apa gitu udah ditemukan di saya kan itu namanya Yesus. Kau menyangkali eksistensinya dan itu adalah sebuah penghinaan. Sekali lagi, ini bukan soal menghina manusia. Bayangkan saudara, waktu kita menyamakan, ya kan, taruh dia sederajat dengan manusia, itu sebuah penghinaan. Coba cari mana Yesus berkata-kataan. Waktu engkau tidak membenci bapakmu ibumu, kau tidak boleh jadi muridku. Itu bukan muridnya Yesus. Itu kalau dia itu bukan Tuhan, kau siapa minta sampai diperlakukan seperti itu? Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ini yang bilang Yesus loh. Tuhan, kok ini yang apa? Syarat untuk menjadi muridnya, benci bapakmu, ibumu, istrimu, anak-anakmu, saudaramu laki-laki, bahkan nyawamu sendiri. Masa menjadi jemaat di sini sesuai jemaat mesti begini? Kamu nggak begitu. Kau mesti melakukannya. Kenapa? Supaya jadi murid Yesus. Nah kalau begitu Yesus itu siapa? Dia meminta sampai nyawamu diserahkan ke dia loh. Kok ini aneh sih? Itu untuk syarat untuk menjadi murid Yesus. Dan ini syaratnya. Jangankan yang lain, sampai nyawamu kau tidak boleh menganggap itu penting.
Terus menangis. Bayangkan untuk dia apa? Apa? Ikutlah aku. Oh Tuhan sebentar, aku mau menguburkan ayahku. Siapa yang apa? Yang siap untuk membaca, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak layak untuk menjadi muridku. Biarkan orang mati, menguburkan orang mati. Bayangkan saudara, ini yang kita tahu gimana ini? Lalu menurutmu dengan kata-kata seperti ini, syaratnya seperti ini, kok ini siapa? Ini bukan waktu saudara datang, mari dapat potong gaji. Kau akan diupah berapa? Nggak ada. Kau harus rela kehilangan nyawa karena dia, karena namanya. Ini menjadi murid Yesus. Pada ente minta ampun, ini boleh masuk angin lah. Tuhan tolong. Apa pokoknya ada aja. Ya ampun, belum legal baku mengadai beda. Baru baku mengadai angin, atau takut masuk angin gara-gara mau ibadah. Ya Tuhan tolong. Belum legal aku Yesus atau orang lain. Ya langsung menyangka. Sedang Yesus satu nasi jahat, belum ini nasi jahat, ini. Karena tidak sejarah mantap. Mari pokoknya rame orang di jalan. Belum mau mengorbankan nyawa. Ya kasihan. Ya kan? Ini cuma melihat syaratnya. Harusnya memangnya dia siapa? Kalau dia cuma manusia biasa, jangan bikin syarat seperti ini. Itu sebabnya mengapa para rasul yang dia pilih tidak tanggung-tanggung mati. Mereka sekali lagi bukan menyangkal Bapa. Alkitab yang tulis. Mereka diminta untuk menyangkal Yesus. Saya tidak bisa pikir, orang-orang itu malah makin hari makin aneh. Inikah yang disebut pengetahuan? Yesus berpengetahuan, Alkitab tulis. Sementara Yesus dikenal sebagai orang yang tidak belajar. Kok dia bisa tahu? Dia Allah itu sendiri. Dia itu firman. Dialah hikmat itu. Kok mau belajar apa dia? Semua perkataannya adalah hikmat. Iya, catatan Yohanes pasal 7 ayat 15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Kan orang tahu tadi. Saya bilang tadi, semua udah di rumah, ya kakak, adik-adiknya orang tahu semua. Jadi Yesus itu mau apa dari sekolah, jam berapa dia pergi seragam, sudah tahu. Tapi tuh cikgu, Tuhan mau mengajar pas dia usia belajar, dia yang pernah muncul di kelas. Kok dia jago begini? Para ahli Torah pun bingung. Dari mana dia tahu? Baru 12 tahun. So bersoal jawab dengan ahli-ahli Torah, para pemimpin. Lalu orang itu bilang apa? Maria kasih ajar. Ya elah, kasihan Yesus cerdas karena Maria ingin sudah ajar. Tuhan tolong. Buktinya orang bingung waktu tanya. Maria bilang, nah kenapa kau lakukan ini kepada kami? Lalu Yesus bilang apa? Bukankah kalian tahu bahwa aku seharusnya ada di rumah Bapakku? Siapa yang
Ini kita menghadapi mama. Masa bilang begitu Pak Mama dan Papa selelah? Dia langsung menyimpan dalam hatinya. Dia langsung dapat ingat orang-orang majus datang dan menyembah bayi Yesus. Gimana? Hah? Gembala-gembala datang dan menyembah bayi Yesus. Dia masih bayi. Kalau dia cuma orang, ini masalahnya malaikat suruh pergi dan sembah dia. Loh gimana sih? Masa tunggu dia mati dulu? Masih bayi. Apa yang dia buat? Belum masih bayi kan? Dan dia sudah disembah. Sorga yang suruh. Memang ada usaha. Apa Adam disuruh untuk disembah? Nah. Justru kalau ada apa? Hawa bilang, dan makan dia enak, dia pun makan. Bukan apa? Itu tuh Adam. Nah, iya. Tapi ini alasannya mengapa Adam diciptakan. Yang tidak usah cari tahu itu tidak bilang. Tuhan tidak kasih tahu, tidak usah sok-sok tahu. Ya kan akhirnya spekulasi. Itu kan spekul di mana? Udah dari mana? Akhirnya baca buku ini, baca buku itu. Sekalipun dia tidak mau mengakuinya. Mau mengakui bagaimana? Saya baca ke bukunya dia tulis apa? Mesti yang saya tidak sebut nama-nama kitabnya. Tapi itu saya tahu saudara pernah baca. Ya, dulu kami tuh punya sampai majalah-majalahnya. Jadi ternyata dia percaya di kitab-kitab orang yang percaya tidak diakui secara kekristenan. Jangan yang dia tulis nama kitabnya sudah tidak bisa itu. Saya ini kata ini lagi katanya bilang. Artinya dia percaya. Kok dia cuma baca kitab? Gitu saudara. Saya percaya ini Roh Kudus yang sementara bekerja. Ya. Tuh lihat. Ini Lukas pasal 2 ayat 50 sampai 51. Coba suruh lihat. Coba ayat 59 saja. Oh enggak ada. Nah, ini jawab Yesus kepada Maria dan Yusuf. Apa? Mengapa kamu mencari aku? Bayangkan ini, masa Maria ada ajar ini? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lalu ayat 50. Tetapi Maria dan Yusuf, kalau itu Yesus kayak guru, harusnya orang yang tahu. Oh, nanti ada di rumah berapa ajar. Ini apa? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Loh, yang guru siapa ini? Dia berumur 12. Aduh, ini yang pakai otak siapa? Saya atau Anda? Coba. Ini kan, oke, saya bodoh. Coba yang bodoh-bodoh mana tuh? Kira-kira apa ini? Menurut yang bodoh. Oh iya, orang bodoh kita mau ngapain? Ini begitu mudah untuk dimengerti. Nyadak membingungkan. Orang itu begini. Oh, berarti kan bayangkan Yesus luar biasa, baru umur 12. Ya, dia dapat jawab begitu. Pak Maria dan Yusuf. So 3 hari dia cari. Kalau orang kan, so 3 hari itu nama mama so cari. Rumah tidak perlu langsung apa sih nih mana kita apa ya kita akan pulang dulu. Mau bangun sudah mama. Yesus dah. Hanya karena ini ditulis ia tetap hidup dalam asuhan mereka, bukan berarti orang kasih ajar bayi Yesus sampai dia pandai. Kasih yang saya bilang akan dia baru saja lahir, malaikat sudah datang mau kasih tahu bagaimana namanya.
mau dipetukan soal lahir. Hah? Itu konsili Nikea masih di Nikea. Tuh. Dari sorga saya kasih tahu kalau dia adalah Tuhan dan Kristus. Tuhan mau apa ke? Yesus baru saja lahir. Kalau kelahiran Yesus sama dengan kelahiran Adam, kelahiran Yesus apa? Bintang muncul. Orang-orang Majus kemudian berkata apa? Bintangnya sudah ada dia. Mereka bukan orang Israel, mereka bukan orang Yahudi. Mereka tidak tahu apa itu Torah. Mereka tidak tahu apa itu perbuatan Torah. Mereka tahu. Ya. Kata malaikat itu kepada mereka pada kembali, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu apa? Kok sekarang bukan dia dulu sekarang? Di mana ini? Ini dia baca di mana? Ayat berapa? Oh kasihan om. Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oh, so itu saudara kalau tidak sanggup mau tahan itu bakal puji, nggak usah sekolah baik. Daripada setelah sekolah, kok aku lawan Tuhan. Kok aku tidak jadi Tuhan karena cerdas. Nangis pikir. Karena langsung saudara oke, saya yang bodoh. Maka dari tadi tuh ayat-ayat yang saya baca, coba tangan. Itu bukan yang ada ayat. Dia yang kita puji, dia yang kita puja, dia yang kita muliakan, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebelum saya lupa, beliau bilang, oke, kami juga mengakui dia Allah. Oke, dia Elohim. Oke, dia bilang, tidakkah kamu tahu? Apa kalian lupa kalau Musa itu Tuhan angkat menjadi Elohim, jadi Allah atas Firaun. Jadi Musa Allah atas Firaun. Berarti Yesus juga Allah. Oh, Tuhan tahu kok, ada kecil no. Nggak bisa jajarkan itu. Sudah dia bilang Yesus itu Allah, diakui. Gimana sih dengar? Dengar dia bilang apa? Yesus itu Allah, oke, sudah. Kita juga percaya Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Nah, kamu kan mesti tahu, Musa juga jadi Allah terhadap Firaun. Kok bilang begitu? Apakah Musa disuruh oleh malaikat, oleh Tuhan Israel suruh sembah Musa? Pernah? Mana sih? Kenapa tidak? Karena memang dia bukan Tuhan. Berarti Yesus memang hakikatnya adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Oh, berbahagialah kita yang harus percaya dan menghormati, menyembah Dia dengan segenap hati. Jangan pernah berhenti, ya. Yudas boleh bilang sekarang. Yudas Iskariot. Oh Tuhan, tolong. Semoga sebenarnya dari pengertian-pengertian yang sederhana seperti ini, ya. Saudara ulang kembali sehingga saudara ingat ayat-ayatnya. Yang saudara bercakap dan memberi jawab, engkau tahu bagaimana memberi jawab dengan tepat. Haleluya. Mari kita berdiri. Oh Tuhan Yesus.
umat-Mu. Menyerahkan hidup kami tanpa kecuali. Umat-Mu dimanapun yang sedang mengikuti ibadah ini maupun yang akan mendengarkan nanti. Dan nanti hamba berdoa Roh Kudus terus bekerja dan menjawab semua hati yang mendengarkannya, sehingga yang sedang tersesat sekalipun disadarkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan dan Allah itu sendiri. Oh Tuhan, kami percaya kepada perkataan-Mu. Berbahagialah dia yang tidak menjadi kecewa dan menolak-Mu. Terima kasih. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai-Mu hari lepas hari. Terus tinggal menjadi prajurit yang berjuang, tidak pusing dengan hal-hal yang lain, tapi sangat peduli kepada apa yang menyenangkan komandan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami untuk menghidupinya hari lepas hari, sampai akhirnya kami tiba di ujung jalan, melihat-Mu berdiri dengan jalan terbuka dan membawa kami tinggal dengan-Mu selama-lamanya. Kami bersyukur akhiri ibadah kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus.